Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1930. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup, disiplin, dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas SMA, beliau masuk di ITB, kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik sehingga dipercaya menjadi vice presiden sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia ketiga. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai kosakata baku dan kosakata non-baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sementara kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, jadi di sini ada contoh kata baku dan non baku ya. Anak-anak perhatikan. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan berbagai macam magnet yang ditampilkan ini ya.
Selanjutnya anak-anak, marilah kita perhatikan kutub-kutub magnet. Nah, jadi di sini semua magnet memperlihatkan ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat dan gaya magnetnya paling kuat. Daerah ini disebut kutub magnet ya. Jadi ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau simbolnya U dan kutub selatan dengan simbol S. Seringkali kamu menjumpai merupakan kutub utara magnet itu singkatan dari North yang berarti utara, sedangkan S kutub selatannya singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran ya anak-anak. Jadi bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Bentuk lain yang sering kamu jumpai misalnya bentuk tapal kuda, lodam, yang jarum. Pada bentuk-bentuk ini kutub magnetnya berada pada ujung-ujung magnet itu. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Ya anak-anak, kita lihat bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini anak-anak coba perhatikan proses pendistribusian barang yang ada pada gambar ini ya. Ya, jadi di sini barangnya dari pabrik, proses pendistribusiannya itu melalui darat dan melalui udara. Menggunakan pesawat dan mobil ya. Ya, jadi di situ langsung ke orang-orang yang mau membeli barang tersebut. Selanjutnya, orang-orang yang mau membeli barang tersebut menjualnya ke pasar atau ke pabrik-pabrik yang membutuhkan barang-barang tersebut ya anak-anak. Oke. Ya, jadi anak-anak, teknologi yang berkembang saat ini, transportasi modern yang bermunculan sangat memberikan manfaat pengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Ya, jadi dulu-dulu itu mereka kan menggunakan becak atau motor saat pengantaran atau pendistribusian barang, sehingga sulit menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan barang-barang tersebut. Nah, sekarang dengan adanya penemuan-penemuan alat transportasi seperti contoh yang tadi Pak Habibie menemukan alat transportasi yang lebih canggih sehingga memudahkan kita masyarakat, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia itu lebih baik lagi ya anak-anak.